Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rizka Pratiwi dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam dengan NIM 2015-26 akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia dan perkembangannya dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pembimbing Bapak Rohmi Akmal MSI. Sejarah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda di pelosok Nusantara sedang berkumpul dalam rapat pemuda. Dalam rapat tersebut menghasilkan 3 ikrar yang diberi nama Sumpah Pemuda. 3 ikrar tersebut yakni, yang pertama, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar yang ketiga merupakan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada saat itulah, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang zaman dulu sudah dipakai sebagai bahasa perhubungan dan perdagangan. Selain itu, bahasa Melayu juga digunakan karena bahasanya yang sederhana dan tidak mengenal tingkatan seperti bahasa Jawa, Sunda, dan bahasa daerah lainnya. Tidak hanya ke Kepulauan Nusantara, tapi hampir di seluruh Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, bahasa Melayu sudah dipakai sejak abad ke-7. Kerajaan-kerajaan di Indonesia juga memakai bahasa Melayu, tidak hanya Kerajaan Majapahit, tetapi juga Kerajaan Sriwijaya. Perkembangan bahasa Indonesia. Berbagai upaya dilakukan untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional. Upaya pemerintah dan para tokoh bahasa yang memiliki komitmen terhadap pelestarian bahasa Indonesia mengadakan kongres-kongres dalam rangka membahas perkembangan bahasa Indonesia. Pertemuan yang rutin dilaksanakan ini diberikan nama Kongres Bahasa Indonesia. Keberlangsungan kongres-kongres tersebut sangatlah penting bagi proses perkembangan bahasa Indonesia. Oleh karena dengan adanya Kongres Bahasa Indonesia, muatan dari bahasa Indonesia menjadi lebih komprehensif dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Berikut ini Kongres Bahasa Indonesia yang sudah dilaksanakan. Kongres Bahasa Indonesia pertama. Kongres Bahasa Indonesia yang pertama dilaksanakan pada tanggal 25 hingga 28 Juni tahun 1938 di Kota Solo, Jawa Tengah. Kongres pertama ini menghasilkan beberapa kesepakatan dan kesepahaman yakni urgensi dari usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh para cendekiawan dan budayawan Indonesia pada waktu itu. Sampai pada akhirnya, pada 18 Agustus 1945, disahkannya Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Diresmikannya penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti ejaan Van Ophusen yang berlaku sebelumnya. Peresmian ini terjadi pada tanggal 19 Maret 1947. Kongres Bahasa Indonesia kedua. Kongres Bahasa Indonesia yang kedua dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober hingga 1 November 1954 di Kota Medan, Sumatera Utara. Kongres Bahasa Indonesia ini merupakan sebuah tindakan rasionalisasi dari keinginan yang kuat dan keras dari bangsa Indonesia untuk selalu menyempurnakan bahasa Indonesia yang dijadikan bahasa nasional. Pemerintah pada 16 Agustus 1972 meresmikan pengakuan ejaan yang disempurnakan yang diperkuat dengan adanya keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 31 Agustus 1972 menetapkan pedoman umum bahasa ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah resmi berlaku di seluruh wilayah Indonesia wawasan Nusantara. Kongres Bahasa Indonesia 3. Kongres Bahasa Indonesia yang ketiga dilaksanakan pada 28 Oktober hingga 2 November 1978 di Ibu Kota Jakarta. Hasil yang didapat dari Kongres Bahasa Indonesia ketiga ini yaitu memperlihatkan kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan bahasa Indonesia sejak tahun 1928 dan selalu berusaha dengan optimal untuk memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia keempat.
Kongres Bahasa Indonesia yang keempat dilaksanakan pada tanggal 21 hingga 26 November 1983 di Jakarta. Pada pelaksanaan Kongres Bahasa Indonesia keempat bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda yang ke-55, yang menghasilkan kesepakatan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan sehingga amanat yang tercantum di dalam GBHN yang mewajibkan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tercapai seoptimal mungkin. Kemudian, Kongres Bahasa Indonesia kelima. Kongres Bahasa Indonesia yang kelima dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober hingga 3 November 1988 di Jakarta. Pada Kongres Bahasa Indonesia kelima ini dilahirkan karya monumental yaitu sebuah kamus besar bahasa Indonesia dan tata bahasa baku bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia ke-6. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-6 dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober hingga 2 November 1993 di Jakarta. Hasil dari Kongres Bahasa Indonesia ke-6 diantaranya yaitu pengusulan pusat pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia ditingkatkan statusnya menjadi lembaga bahasa Indonesia, di samping mengusulkan disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia ke-7. Kongres Bahasa Indonesia ke-7 dilaksanakan pada tanggal 26 hingga 30 Oktober 1998 di Jakarta. Hasil dari Kongres Bahasa Indonesia ke-7 yaitu mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa Indonesia. Selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia ke-8. Kongres Bahasa Indonesia ke-8 diselenggarakan pada tanggal 14 hingga 17 Oktober 2003 di Jakarta. Pada Kongres Bahasa Indonesia ke-8 menghasilkan kesepakatan pengusulan bulan Oktober dijadikan bulan bahasa. Agenda pada bulan bahasa adalah keberlangsungnya seminar bahasa Indonesia di berbagai lembaga yang memperhatikan bahasa Indonesia. Selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia ke-9. Kongres Bahasa Indonesia ke-9 dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2008 di Jakarta. Kongres Bahasa Indonesia ke-9 membahas 5 hal utama, yakni bahasa Indonesia, bahasa daerah, penggunaan bahasa asing, pengajaran bahasa dan sastra, serta bahasa media massa. Kongres bahasa ini berskala internasional yang menghadirkan pembicara-pembicara dari dalam dan luar negeri. Kemudian, Kongres Bahasa Indonesia ke-10. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-10 dilaksanakan pada tanggal 28 hingga 31 Oktober 2013 di Jakarta. Hasil dari Kongres Bahasa Indonesia ke-10 merekomendasikan, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, merekomendasikan hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang sejarah bahasa Indonesia dan pengembangannya. Mohon maaf apabila terjadi salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.